Ya, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita masuk pada materi matematika wajib kelas 11 dengan KD pengetahuan itu KD 3.2 adalah menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Untuk KD keterampilan KD 42 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Nah, kita ke pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabelnya berderajat 1. Berarti ini ada variabel X, ada variabel Y, dan pangkatnya cuma 1, berderajat 1. Oke? Mari kita lihat contohnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih kecil sama dengan 5. Nah, kita ambil kertas berpeta, kita gambar diagram Cartesius, sumbu X dan sumbu Y. Karena Y lebih kecil daripada 5, maka kita pasang titik di sumbu Y, yaitu 5. Kita tarik garis. Nah, itu adalah, jadi garis ini adalah garis untuk Y sama dengan 5. Nah, kita lihat, Y lebih kecil dari 5. Kalau kecil, berarti dia berada di bawah. Kalau lebih besar, dia ke atas. Berarti dia lebih kecil, dia ke bawah. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita ke contoh kedua. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 5. Nah, kita ambil kertas berpeta, gambar diagram Cartesius, sumbu X dan sumbu Y. Karena X lebih besar sama dengan 5, maka kita pasang titik di sumbu X. Kita pasang titik di sumbu X, itu titik 5. Kita tarik garis, nah inilah X sama dengan 5. Ini X sama dengan 5. Kalau lebih besar, dia ke sebelah kanan, lebih kecil, dia ke sebelah kiri. Nah, ini lebih besar, berarti dia ke sebelah kanan. Itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Kita ke contoh ketiga. Y berada di antara min 1 sampai sama dengan 5. Oke, jadi dia tidak sama dengan min 1, tapi dia sama dengan 5. Nah, kita ambil kertas berpeta, buat diagram Cartesius, sumbu X dan sumbu Y. Karena berada di sumbu Y antara min 1 sama dengan 5, maka kita pasang titik min 1 di sumbu Y dan titik 5 di sumbu Y. Kita tarik garis, ini putus-putus karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Jadi min 1 tidak termasuk. Nah, sudah itu di Y sama dengan 5, ini garis full, karena Y sama juga dengan 5. Dia berada di antara, berarti di tengah, min 1 dengan 5. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sudah itu kita ke contoh nomor 4. Untuk 4X kurang 3Y lebih kecil sama dengan 12. Kita akan mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Kita buat dulu 4X kurang 3Y sama dengan 12. Untuk apa? Kita mau menentukan dua titik fotonnya terlebih dahulu di dalam diagram Cartesius. Jadi, kita dapatkan X, Y, kalau X-nya 0, kita masukkan ke dalam persamaan, maka kita dapatkan Y-nya min 4. Tapi kalau X, Y-nya 0, kita masukkan ke dalam persamaannya, kita dapatkan X-nya itu sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan dua titik, 0, min 4 dan 3,0. Nah, kita sudah bisa membuat sebuah garis di dalam diagram Cartesius. Nah, jadi kita pasang titik 0, min 4 dan 3,0. Nah, sudah ada dua titik, kita bisa tarik sebuah garis. Nah, tinggal sekarang kita mencari daerah mana yang akan kita arsir, daerah mana yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi, kita ambil pertidaksamaan 4X kurang 3Y kecil sama dengan 12. Kita pilih satu titik. Kita pilih satu titik yang tidak dilalui oleh garis ini. Jadi, tidak boleh titik yang dilalui
pada garis yang sudah kita dapat. Nah, jadi kita boleh ambil titik 0,0. Jadi X-nya saya ganti 0, Y-nya saya ganti 0, untuk melihat apakah benar bahwa 0,0 itu, kalau X-nya saya ganti dengan 0, Y-nya saya ganti dengan 0, hasilnya lebih kecil dari 12. Kalau lebih kecil dari 12, berarti 0,0 termasuk himpunan penyelesaiannya. Nah, ternyata 0 lebih kecil dari 12, itu benar. Maka 0 ini 0,0 ini termasuk himpunan penyelesaiannya. Berarti daerah sini yang diarsir. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Berikutnya, contoh kelima. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2X kurang 5Y lebih besar dari 20. Nah, kita buat persamaannya seperti tadi. Untuk menentukan dua buah titik. Jadi, untuk menentukan dua buah titik, potong di diagram Cartesius supaya saya bisa menarik garis ketika menghubungkan kedua titik itu. Jadi kalau ketika saya ambil X-nya 0, Y-nya min 4. Kalau saya ambil Y-nya 0, maka X-nya 10. Sehingga saya dapatkan dua titik 0,4 dan 10,0. Oke? Nah, kalau sudah ada dua titik, kita sudah bisa tarik garis di dalam diagram Cartesius. Nah, kita buat diagram Cartesius sumbu X, sumbu Y, pasang titiknya. Setelah ada dua titiknya, kita tarik garisnya. Kenapa dia putus-putus? Karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Oke? Nah, setelah itu kita ambil kembali. Di soalnya 2X kurang 5Y besar sama dengan besar 20. Kita pilih satu titik. Ingat, titik itu tidak boleh dilalui oleh garis putus-putus ini. Kita harus memilih sebuah titik di luar garis putus-putus ini. Boleh di sebelah sini, boleh di sebelah sini. Jadi saya ambil titik 0,0. Semua X dan Y saya ganti dengan 0. Nah, ini untuk mengetahui apakah titik 0,0 itu termasuk dalam daerah himpunan penyelesaian atau tidak. Nah, ternyata 0 lebih besar 20, itu salah. Sehingga 0,0 tidak masuk dalam himpunan penyelesaiannya. Berarti bukan di sebelah sini himpunan penyelesaiannya. Kalau di sebelah sini berarti 0,0 termasuk. Berarti harus di sebelah sini himpunan penyelesaiannya. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi kita tidak boleh di sini karena ternyata titik 0,0 kalau saya masukkan ke dalam pertidaksamaan hasilnya salah. Jadi kita tidak boleh mengarsir 0,0. Selanjutnya, nomor 6. 2X kurang Y lebih besar sama dengan 0. Kita pilih dua titik seperti tadi. Kita dapat kalau X 0, Y 0. Nah, sudah tidak mungkin lagi Y kita cari 0. Kita pilih angka, saya pilih X1. Kalau X1, saya dapat Y-nya 2. Berarti sudah ada dua titik yang saya dapatkan. Kalau sudah ada dua titik saya dapatkan, berarti saya sudah bisa tarik garis di dalam diagram Cartesius. Berarti titik 0,0 dan titik 1,2. Nah, saya tarik garis. Tinggal sekarang saya mau cari daerah mana yang akan diarsir. Berarti 2X kurang Y lebih besar sama dengan 0. Saya pilih satu titik. Ingat, tidak boleh titik itu berada dalam garis ini. Tidak boleh titik itu berada dalam garis yang kita tarik dari dua titik potong yang kita dapatkan. Harus berada di luar garis ini. Jadi terserah titik manapun, yang penting jangan titik itu berada pada garis ini. Jadi kita lihat, saya ambil titik 1,0. 1,0 di sini. Ya. Nah, saya ganti X-nya dengan 1, Y-nya saya ganti dengan 0. Saya dapatkan 2 lebih besar dari 0. Dan itu benar. 2 itu lebih besar dari 0. Maka titik 1,0 ini termasuk daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya di sebelah sini. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Selanjutnya, nomor 7.
Nah, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari X lebih kecil sama dengan min 2. Sama tadi kita buat dulu tabel untuk menemukan 2 titik potong supaya saya bisa menggambar garis. Jadi saya dapatkan titik 0,0 dan min 2,1. Kalau sudah ada 2 titik potong, berarti saya sudah bisa buat garis dalam diagram Cartesius. Berarti saya dapatkan titik 0,0, min 2,1, 2 garis, tarik. 2 titik, saya tarik garis. Oke? Nah, sekarang tinggal mencari daerah mana yang diarsir. Nah, jadi saya harus mencari satu titik untuk membantu. Tapi titik itu ingat sekali lagi tidak boleh berada di dalam garis ini. Tidak boleh titik itu berada dalam garis ini. Jadi saya tidak boleh pakai titik min 2,1, saya tidak boleh pakai titik 0,0. Harus di luar garis ini. Jadi saya ambil titik 0,1. 0,1 ini. Jadi X-nya saya ganti 0, Y-nya saya ganti dengan 1. Saya dapatkan 0 lebih kecil sama dengan min 2. Benar? Salah. Jadi yang 0,1 ini tidak boleh saya arsir. Ini tidak boleh diarsir, saya harus arsir yang sebelahnya. Yang ini tidak boleh, yang sebelahnya yang harus saya arsir. Nah, inilah titiknya. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya yang saya dapat. Oke? Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya ya. Contoh 8. Tadi diberi pertidaksamaan. Kita cari daerah yang diarsir. Sekarang kita mencari pertidaksamaannya. Kalau daerah yang diarsir itu kita ketahui. Jadi yang pertama kita cari persamaannya dulu. Persamaan karena titik yang diketahui adalah titik potong pada sumbu X dan Y, maka kita boleh menggunakan AX tambah BY sama dengan A kali B. Berarti 6X tambah 4 kali Y sama dengan 6 kali 4. Kita bisa bagi 2, dapat 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, ini saya baru dapat persamaannya. Kita belum dapat pertidaksamaannya. Nah, jadi untuk menentukan tanda lebih besar, lebih kecil, kita harus mencari titik yang diarsir. Jadi ada banyak titik yang diarsir sini. Ada 0,7, 5,0, 4,1, 4,2, 1,6, 2,6, banyak titik yang bisa kita pilih. Oke, jadi saya pilih titik 5,0. Saya masukkan ke persamaan yang saya sudah dapatkan. Nah, saya ganti nilainya, berarti di sini saya belum tahu tandanya apa, positif atau negatif. Maaf, lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi kita dapatkan 15 dengan 12. Hasilnya sini 15, 12 berarti tandanya lebih besar. Sehingga kalau saya dapatkan tanda lebih besar, maka untuk daerah hasil daerah himpunan penyelesaian ini, itu pertidaksamaannya adalah 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 12. Di sini saya dapatkan lebih besar, maka tanda itulah yang saya pakai untuk pertidaksamaannya. Contoh berikutnya. Sama kita menentukan pertidaksamaannya, diketahui titiknya min 3, min 3 dan 0, min 2. Nah, ini bukan titik potong pada sumbu X dan Y. Ini adalah salah satu titik di luar sumbu X dan Y. Berarti saya pakai rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sampai X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini semua kita sudah pelajari di SMP untuk menentukan persamaan garis. Oke? Nah, jadi kalau saya anggap ini adalah titik pertama, maka ini adalah titik kedua. Jadi terserah yang mana titik pertama, yang mana titik kedua. Tapi harus konsekuen. Kalau ini titik pertama X-nya, tidak boleh Y-nya ini titik pertama. Harus sama-sama. Ini titik pertama. Jadi Y kurang, min 3. Min 2 kurang, min 3.
X kurang min 3, 0 kurang min 3. Berarti kita dapatkan persamaannya adalah X kurang 3Y sama dengan 6. Oke? Sudah itu kita mau tahu tandanya lebih besar atau lebih kecil. Ingat, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti saya ambil satu titik di sini. Bisa 0,-3, 0,-4, min 1, min 2, 0,2, 0,-2, 0,-3. Nah, jadi saya belum tahu tandanya apa. Lebih besar atau lebih kecil. X-nya saya ganti dengan 0, Y-nya saya ganti dengan min 3. Berarti 0 kurang 3 kali min 3. 96, tandanya lebih besar. Kalau sudah dapat tandanya lebih besar, berarti ini sudah bisa saya ganti. Bukan sama dengan lagi, tapi lebih besar sama dengan. Oke? Jadi pertama kita mencari persamaannya dulu. Setelah dapat persamaannya, baru kita mencari pertidaksamaannya dengan bantuan satu titik yang sudah diarsir. Bantuan titik yang terarsir. Di sini ada banyak titik. Titik berapapun yang diambil pasti hasilnya akan lebih besar sama dengan 6. Oke? Nah, berikutnya. Sekarang contoh ke-10. Tentukan persamaan linear dua variabel yang daerah himpunan penyelesaiannya adalah berikut. Jadi ada dua garis. Ya, garis L dan garis G. Garis L melalui titik potong pada sumbu Y itu 4, berarti 0,4. Dan sumbu X 5, 5,0. Sedangkan garis G ini melalui titik 0,0. Di mana garis L itu sejajar dengan garis G. Ya, jadi kita cari dulu ini. Seperti yang tadi kita pakai AX tambah BY sama dengan A kali B. Oke, nah, kita dapat gradiennya itu min A per B, min 4 per 5. Sudah itu, karena dia sejajar, maka gradiennya sama, saya pakai rumus ini. Nah, karena kita tahu satu titiknya itu titik 0,0. Berarti Y kurang 0 sama dengan min 4 per 5 dikali X kurang 0. Berarti saya dapatkan 4X tambah 5Y sama dengan 0. Nah, sekarang saya baru dapat persamaannya. Bagaimana mendapatkan pertidaksamaannya? Kan ini sudah diarsir, berarti daerah arsiran ini terserah titik berapapun yang saya pilih di daerah arsiran ini, itu bisa membuat kita mengetahui dia itu lebih besar atau lebih kecil tandanya, dan dia bisa berubah menjadi sebuah pertidaksamaan. Jadi saya pilih 0,-1. 0,-1 itu di sini. Kalau mau pilih 0,-5 juga boleh di sini. Mau pilih min 5,0 juga boleh, ya. Nah, saya masukkan 4X tambah 5Y, saya belum tahu tandanya ini lebih besar atau lebih kecil. X saya ganti 0, Y saya ganti min 1. Maka saya dapat min 5 dengan 0. Ternyata min 5 itu lebih kecil daripada 0. Jadi pertidaksamaan yang kita dapatkan adalah 4X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 0. Oke? Nah, jadi pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silakan boleh menghubungi ini WA saya. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua.